Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hotelier, mudah-mudahan Allah beri kesehatan buat kalian semua dan beri kemudahan dalam rezeki dan serta kelapangan dalam usaha. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit mengulas ya tentang perjalanan hidup, di mana ada beberapa yang penasaran, ada beberapa yang tanya lah, anak buah saya pun juga, atau teman-teman saya pun juga tanya, sampai saat di kondisi sekarang tuh seperti apa sih perjalanannya. Saya bilang, buat apa sih? Ya kan nanti kalau saya bilang nanti ada sombongnya, doa apanya gitu. Tapi mereka bilang enggak kok, buat inspirasi aja. Siapa tahu ada yang baiknya diambil, tapi yang jeleknya kan nggak diambil. Oke lah kalau kayak gitu, saya bilang. Nah, pada kesempatan sekarang saya akan coba sharing tentang pengalaman saya dari titik nol sebelum saya ke perhotelan sampai di posisi sekarang di top leader lah ya, maksudnya di sebagai hotel manager atau general manager di salah satu hotel. Nah, awal mula saya tuh nggak ada kepikiran, boro-boro kepikiran ya, karena saya dari mulai kecil pun juga nggak diarahkan gitu, nggak ada pengarahan harus ke hotel dan lain-lain. Seperti kebanyakan orang kan, orang tuanya sudah di planning gitu ya, untuk ke A, ke B, ke C, ke D gitu, sampai kuliah, sampai lain-lain itu masih diurusin. Kalau saya enggak, karena jujur dari mulai kecil 2 tahun setengah saya sudah diurus sama uak saya gitu ya. Dan banyak suka duka yang saya rasakan semenjak saya kerja kerja lagi, saya hidup sama uak saya sebagai orang tua angkat saya ya. Walaupun memang itu masih saudara, masih uak, tapi ya ada yang kurang sebenarnya yang saya rasakan. Tapi oke lah, itu bagian daripada hidup yang mendewasakan. Banyak hal atau kekurangan jujur yang saya rasakan saat itu, karena kalau saya lihat teman-teman dari orang tua itu diarahkan gitu ya, ya semua serba diarahkan, semua serba diuruskan. Saya sih alhamdulillah ya, puji syukur saya punya ibu, punya bapak, punya uang, semua sayang ke saya. Ini saya sampai sekarang gitu. Walaupun memang hidup tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna, alias tidak flat begitu aja, tidak senang, tidak duka, tidak suka. Jadi ya itulah namanya hidup ya. Jadi saya sudah di lingkungan dari pondok pesantren, walaupun memang ya pengajiannya kayak gitu. Dari mulai kecil sampai MI, Sanawiyah, saya di lingkungan itu besar, tumbuh, dan akhirnya setelah SMP atau Sanawiyah itu saya pondok ya. Saat itu di salah satu pesantren di Tasikmalaya, Wipari. Dan saya saat itu sampai berapa tahun ya, itu hanya pesantren saja sih, saya nggak sekolah karena memang saya nggak mampu ya. Saya nggak pernah bilang orang tua itu nggak mampu, dan teman-teman semua pun juga sama. Nggak boleh bilang orang tua itu miskin ya, nggak boleh orang tua itu nggak mampu sehingga tidak bisa menyekolahkan kalian, sehingga tidak ngasih pendidikan yang baik buat kalian ya. Saya selalu jaga itu, dan tidak ada kata-kata itu. Yang ada dan harus kita tanamkan adalah orang tua itu kaya, walaupun secara finansial tidak kaya, tapi kaya hati, kaya doa. Karena doa itu yang paling penting yang saya rasakan sampai sekarang ya. Karena banyak harta tidak jaminan orang akan sukses, banyak harta tidak jaminan orang akan bahagia. Jadi buat saya, orang tua saya walaupun secara lahiriah tidak bisa menyekolahkan saya ya, tapi dia orang hebat ya. Dia orang sukses yang memberi pemahaman ilmu dan pendidikan buat saya, dan doa yang paling penting.
Ya, singkat cerita, saya saat itu mencari jati diri. Karena saya nggak tahu ya, saat itu saya bimbang dan saya nggak percaya diri saya sebagai ulama. Maksudnya saya akan jebol sebagai ulama gitu. Karena memang dari sebelum pesantren itu saya udah badung lah kasarannya ya. Jadi udah jadi sampah masyarakat lah, karena memang saya nggak tahu deh saat itu, saking saya bebasnya kali ya. Jadi ya udahlah, pokoknya orang sekampung tuh yang jengah dengan saya gitu, sehingga saya juga masa iya sih saya akan diterima gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk cari pekerjaan saat itu. Ya, saat itu saya tanpa Mbak Bibu gitu, saya berangkat ke salah satu kota di Jawa Barat, itu Cianjur. Dulu tuh belum ada ini ya, belum ada Cipularang. Cipularang kan 2006 ya. Ini tahun 2000-an lah saya ke Cianjur. Bermodalkan gitar saya. Nggak tahu sekarang gitarnya masih ada atau enggak ya. Jadi saya nggak punya ongkos, saya nggak punya apa-apa. Udah saya berangkat, cuman di tas saya cuman ada baju 2 sama celana 1 plus yang 2 yang saya pakai gitu. Udah saya jalan ngikut kayak ini aja, kayak eh, apa tuh di air tuh namanya tuh hanyut gitu aja ya. Saya ngikut ke mobil dan saya cuma minta izin, bos saya numpang cari makan ya. Oh udah naik, ya udah saya naik dan saya berhenti di Cianjur. Dan saat itu saya berbulan-bulan di sana, saya ngamen di sana, saya makan dari hasil ngamen. Saya banyak ya, ada keluarga di sana jadinya ya, ada teman di sana ya. Cuman ya jujur sih alhamdulillah, karena doa itu tuh doa yang paling penting ya. Walaupun saya kenal sama orang yang keseharian yang ngobat gitu ya, yang nyabu gitu, saya nggak tertarik gitu ya. Saya nggak tertarik walaupun memang gaul sama mereka sih ya. Saya berbulan-bulan di sana hidup ya kayak gitu. Saya nyari jati diri sih sebenarnya. Nah, jarak berapa bulan saya ini pulang gitu, karena saya anggap wah ini nggak ada tujuan, ini nggak jelas nih. Saya pulang pun juga justru malah bukan bagus, saya justru malah bikin onar. Jadi singkat cerita saya berantem gitu ya. Dan ya namanya berantem ya, mau menang mau kalah tetap aja kalah gitu ya. Ya saat itu walaupun saya menang ya akhirnya kalah gitu ya. Secara emosi memang menang, oke lah, forget it lah, karena memang itu kejelekannya. Dan akhirnya saya dicari orang ya, diserang satu kampung cari orang. Dan kakek saya bilang, pokoknya lu jangan ada di kampung ini, lu harus keluar dari kampung ini. Gua nggak mau lu ada di kampung ini gitu, malu-maluin keluarga aja. Itu saya inget tuh. Dan akhirnya itu jadi pegangan saya terakhir dari kakek saya bilang, pokoknya harus keluar, lu akan sukses nanti di luar insya Allah. Ya udah saya pegang dan saya buktikan itu ya. Singkat cerita saya pergi ke Jakarta dengan membawa gitar saya juga ya. eh, saya seperti biasa ngikut ke bus ya, ke bus antar provinsi. Saya ikut tanpa bayar, saya cuman ngamennya sebentar, setelah itu saya tidur di belakang. Udah saya sampai ke Rambutan tuh saya nggak ada tujuan ya, ke Jakarta nggak ada tujuan, walaupun memang banyak saudara, tapi saya nggak ada tujuan. Itu mencari jati diri. Mungkin sebagian orang, anak-anak sekarang itu saya nggak tahu ya, masih ada yang punya mental kayak saya waktu itu atau enggak gitu ya. Nah ini saya dari Rambutan, saya masih ingat habis sholat Jumat saya jalan gitu ya, jalan gitu sampai terus ke Pasar Bo, terus sampai ke mau ke Condet gitu. Nah Condet saya dapat pekerjaan, saya jalan sore-sore dan akhirnya sebelum tutup itu juga ya, saya dapat pekerjaan sebagai tukang cuci motor atau mobil ya di sana tuh, cuci steam lah di sana ya. Ya jadi saya kerja di situ, saya digaji 150.000 dan syukur alhamdulillah saya 1 bulan ya. Dan saya nggak dikasih makan saya dari mana ya? Makan saya dari tip ya. Dari tip itu saya bisa makan gitu. Kalau misalnya nggak dapat ya saya puasa. Ya itu perjalanan hidup yang saya harus lalui gitu ya, dan saya harus survive dengan itu. Akhirnya ya udah saya jalanin gitu. Saya dapat yang untuk alhamdulillahnya di sana ada tukang eh, jual nasi ya, jual nasi baik banget. Walaupun saya punya 1.000 rupiah, saya bisa makan saat itu
ya. Saya seneng gitu, saya kasih nasi, saya kasih air sup tuh, airnya doang gitu. Seneng banget itu. Ya Allah, luar biasa ya. Ya kalau hidup disyukuri terus ya, kayak gitulah, nikmat ya. Dan akhirnya saya bisa beberapa bulan kerja di sana. Ya, singkat cerita saya ketemu sama Pak Haji yang sering cuci, ya cuci mobilnya dia gitu. Jadi kalau misalnya cuci mobil ke situ tuh eh, nggak mau kalau bukan ke saya gitu. Ya walaupun ada senior saya, karena dia tahu Pak Haji itu selalu ngetip, kasih tip lah maksudnya. Si mas-mas itu tuh nggak rela kalau saya nyuci gitu. Dan dia bantuin saya pun juga, dia kayak menghalangi saya untuk dapat tip gitu. Tapi ya namanya rezeki orang, ya tetap aja dihalang-halangin juga ya, rezeki anak baik gitu ya, sombong ya. Ya itulah ya, akhirnya suatu saat Pak Haji itu cari saya dan dibilang, Dek, kamu mau nggak kerja bareng saya? Ya, karena dulu sebelumnya saya nggak tahu ya kenapa beliau ngajak saya, seperti saya nggak tahu. Cuman yang pasti dulu beberapa kali katanya saya tes di dalam mobil itu ada perhiasan, ada uang dan lain-lain tuh, saya itu nggak pernah kurang gitu. Dan dia mungkin dari situ ya. Saya nggak tahu lah, tapi yang pasti dia ngomong kayak gitu. Ya, kejujuran itu nomor penting sih ya. Ya, bagian dari hidup tuh kejujuran itu penting. Nah, singkat cerita dia tuh ngajak saya dan saya bilang, "Ya, boleh Pak Haji," saya bilang, "kalau memang itu lebih baik saya akan pindah dari sini." "Kamu digaji berapa di sini?" 150 Pak Haji, saya bilang. "Ya udah saya lebihin." Kata, "Kerja apaan Pak Haji?" "Ya udah kamu nungguin warung saya aja." Ya udah saya tuh ikut tuh. "Kamu mau gaji berapa?" katanya. Enggak kayak gitu ngomongnya. "Saya gaji sekian ya." "Duh Pak Haji jangan gaji," saya bilang, "saya nggak mau gajian." "Kok kamu kerja kamu digaji, aneh," dia bilang. "Iya nggak apa-apa," saya bilang, "saya hanya pengen sekolah Pak Haji." Nah dari situ dia tuh, "Yakin kamu? Yakin? Ngatur waktunya?" "Ya udah ngatur waktunya, pagi sekolah, sore saya kerja sampai malam." Ya udahlah, akhirnya deal dan saya kerja dan saya sekolah lah. Ya, saya kayak orang tua lah itu. Dan akhirnya saya lulus SMA dan syukur alhamdulillah kan. Itu doa orang tua, makanya jangan pernah bilang orang tua itu miskin tidak bisa menyekolahkan kita. Itu mungkin aja doa yang diijabah sama Allah, itu doa orang tua sehingga saya bisa sekolah. Walaupun Allah takdirkan lewat tangan orang lain gitu. Ya. Dan itu saya berusaha untuk sembunyikan dari keluarga saya, apapun perjalanan hidup saya ya, yang pahit-pahitnya saya nggak pernah bicara, nggak pernah curhat, karena itu bagian daripada ya perjalanan hidup yang saya harus jalani. Akhirnya ya udahlah, luluslah SMA dan udah kayak orang tua lah ya, sampai sekarang pun juga sama. Ya udah, saya dikenalkan sama om saya saat itu di bidang perhotelan. Nah ini nih mulai cerita saya kerja atau kenal dengan perhotelan ya. Awalnya apa yang ada di benak saya aja, yang ada di benak saya adalah orang hotel tuh enak lah pokoknya kerjanya gitu ya. Dan dan lah pokoknya banyak lah cerita yang saya tuh, wah kalau saya di situ, wah kalau saya di situ udah saya enak begini gini gini gini. Dan ya saya akhirnya dikenalkan sama om saya di dunia perhotelan. Singkat cerita saya masuk bekerja di salah satu hotel di Jakarta, Sangrila Jakarta tahun 2005-2006. Saya kerja di sana sebagai casual atau kerja harian atau kerja lepas harian. Jadi kalau saya kerja ya dibayar, kalau saya nggak kerja ya nggak dibayar. Ya, jadi ya Allah subhanallah ya, saat itu ya, untuk makan, untuk hidup, untuk bayar kosan aja ya Allah susahnya minta ampun. Padahal tuh saya sama teman saya tuh beberapa orang satu kosan, harusnya kan patungan udah bisa kebayar gitu. Ini nggak kebayar guys, ya teman-teman hotelier. Saya nggak kebayar, ya. Bahkan sesekali saya, bukan sesekali, saya sering kontak atasan saya, supervisor saya atau bos saya, "Bos minta kupon makan dong, gue nggak bisa makan nih." Akhirnya saya ke Sangrila Jakarta ya. Ya Allah saya malu sebenarnya. Ya saya ke hotel pakai seragam dan saya makan. Setelah makan saya pulang lagi ke kosan.
Bayangin sampai segitunya untuk makan aja. Bahkan sering puasa sih sebenarnya. Saya sering puasa. Jadi Senin Kamis itu nggak kelewat. Kadang-kadang mungkin eh, apa ya, puasa Nabi Daud ya. Sehari makan, sehari enggak gitu. Perih banget gitu ya kehidupan itu, dan orang nggak ada yang tahu gitu perjalanan hidup hidup itu gitu. Dan alhamdulillah saya syukuri itu perjalanan yang baik, perjalanan karir saya yang baik, tempat menempa mental yang baik tuh di situ. Ya, saya bersyukur sampai sekarang saya ketemu orang-orang baik yang ngajarin saya dari mulai A sampai Z yang tadinya saya nggak tahu itu sendok bahasa Inggrisnya apa, piring bahasa Inggrisnya apa, meja bahasa Inggrisnya apa, kursi dan lain-lain. Pokoknya equipment hotel yang ya boro-boro gue tahu, boro-boro gue ajarin gitu ya. Boro-boro gue belajar gitu ya. Oke lah, mungkin teman-teman ada yang lulusan dari sekolah perhotelan, mungkin pas ketika masuk mah udah enak tuh juga kan. Kadang-kadang kan saya juga suka ada anak training dan dia belajar basic tentang perhotelan. Kalau saya dulu boro-boro masuk tuh susah banget. Dan saya sudah masuk pun juga kerja ya cuma sehari 2 hari dalam 1 minggu, dan itu nggak cukup buat makan, apalagi buat, ya alhamdulillah lah, bukan nggak cukup ya, ya Allah cukupkan sampai sekarang ya, saya tetap bersyukur gitu ya. Gaji pun juga sehari cuman waktu itu berapa, 9.700 masalah ya sehari itu ya, 9 jam lah ya. Jadi kalau misalkan bayangin aja, kalau misalnya 1 bulan hanya 8 kali kerja, ya hitung aja cukup gak? Seru pokoknya ya. Tapi saya ketemu orang-orang hebat, ketemu orang-orang yang luar biasa yang kasih semangat lebih buat saya, sehingga saya juga punya tujuan. Dan saya ketemu orang yang dibilang lu harus punya tujuan kalau 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 kerja, kayak tangga itu kan. Tangga gitu ya, tangga pertama 1,5 tahun atau 2 tahun lu harus di posisi ini, naik lagi di posisi berikutnya 1 tahun setengah 2 tahun, harus terus gitu. Jadi kalau kamu move ke tempat lain tuh harus sambil upgrading, jadi move up lah ya kasarnya. Nah, saya dari 2005 akhir sampai 2008 di sana. Saya kerja sampai ya menjadi bagiannya Shangri-La Jakarta. Dari mulai saya 2 hari, 3 hari, 1 minggu, dan akhirnya full 1 bulan. Ya libur seperti biasa lah, 2 hari dalam 1 minggu. Nah, lalu setelah itu saya ngerasa bahwa kayaknya dengan posisi ini saya cukup nih, dan untuk menggali potensi di tempat lain, mencari harapan dan tujuan di tempat lain. Akhirnya saya pindah ke daerah Kemang, ke salah satu restoran berbintang ya, fine dining restoran. Saya pengen belajar di situ fine dining restoran, karena sebelumnya di Shangri-La terakhir tuh saya di Rosso Italian Restaurant fine dining, semi fine dining. Nah, saya menggeluti fine dining style service yang ada di perhotelan, yaitu ke franchise fine dining restoran yang ada di Kemang. Hampir 1 tahun di sana, bahkan saya sampai ya alhamdulillah saya dapat cukup lah ya, bisa buat makan anak istri dan bisa bayar juga kontrakan rumah saat itu ya, walaupun jauh. Waktu itu saya di Sawangan ya, Depok, dekat dengan om saya, jadi kalau ada apa-apa atau saya kelaparan kan gampang, ada om saya. Niatnya sih gitu ya, jelek juga ya, tapi by the way om saya luar biasa, support saya dari doa, dari materi. Bibi saya juga luar biasa ya, terima kasih. Dan saya makanya sampai sekarang pun juga saya nggak lupa budi baiknya beliau tuh, saya nggak lupa, dan saya sangat respect, saya sangat hormat. Nah, saya di Kemang saya sampai kenal sama yang punya celebrity fitness, karena dia sering makan di situ, akhirnya kenal. Dan saya waktu itu juga sama teman saya, karib saya ya, diajak untuk kerja masuk ke celebrity fitness. Saya bilang kan saya nggak punya potensi, tapi dibilang lu punya potensi. Dan akhirnya saya alhamdulillah dalam 1 tahun kurang lebih saya bisa bersaing dengan orang-orang hebat di sana, dan gitu saya bisa mencetak uang gede di sana gitu ya, sebagai konsultan ya, konsultan celebrity fitness. Nah, makanya di situ kan, makanya badan saya nih sombong dikit lah.
Udah lama sih, udah berapa tahun saya ada 2008, bayangin aja saya udah nggak lagi fitness ya. Kalau dulu ya, karena memang setiap minggu itu 3 kali itu wajib. Jadi kalau misalnya nggak latihan ya didenda. 1 kali 350.000 atau berapa gitu. Pokoknya didenda deh kalau nggak latihan. Ya, ya singkat cerita saya belajar tentang sales and marketing di sana. Bagaimana cara approaching ke orang, bagaimana saya mengenali orang dengan details keinginannya mereka, dengan tipikal kita untuk membantu mereka atau kebutuhan mereka. Akhirnya ya saya banyak belajar dengan orang-orang hebat di sana tentang dunia marketing, ya. Dan singkat cerita, karena saya juga 1 tahun kayaknya cukup deh, dan saya nggak nggak ada passionnya. Bukan nggak ada passionnya ya, karena di tempat itu gede banget itu apa godaannya. Saya takut, ya takut lah ya, pokoknya saya takut, godaannya gede banget ya. Jadi dari mulai kalangan A sampai Z itu pada fitness di situ ya. Ya pokoknya saya takut deh pokoknya. Dan saya nggak mau karena passion saya nggak ada di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk di hotel. Saya kontak lagi bos saya dulu waktu di Shangri-La, dan akhirnya dia ajak saya ke Lampung. Waktu itu ya saya berkarir di sana dengan level tingkat kedua, dan akhirnya saya diapresiasi sampai ke tingkat ketiga supervisor tuh di sana. Tapi selama saya di perhotelan itu yang paling berat, ya Allah. Ya opening hotel tuh yang paling berat gitu ya. Di situ saya hampir 2 tahun tapi bertahan di situ. Mental benar-benar diuji di situ. Lu bayangin teman-teman, saya untuk makan siang saja ya, karena pagi itu saya jarang sarapan. Makan siang tuh makanan box, dan makanan box itu saya bawa ke rumah makan bareng istri saya ya. Saya berjalan 3 kilo bolak-balik berarti 6 kilo bawa box makanan itu, dan saya bawa hanya untuk bisa makan berdua sama istri saya. Berat sih ya. Terus anak saya pun juga saat itu sampai divonis gizi kurang ya, karena dari mulai tadinya saya bisa beli susu, akhirnya saya nggak bisa beli susu, bahkan motor pun ditarik sama leasing. Akhirnya sampai bisa minumin sama anak saya itu cuman air gula merah ya. Dan makan pun juga saya banyak utang di sana. Berat, jujur saya berat, tapi itulah karir saya dimulai dari situ, dan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar usaha gitu ya. Dan saya sangat sedih di sana. Karena apa ya, bayangin aja saya bawa makanan box ya, hanya saja makanan itu saya nggak makan sendiri karena saya tahu istri saya nggak makan di kosan, dan saya bawa ke kosan, saya bagi dua sama istri saya ya. Dan tapi tidak mengurangi kesemangatan saya saat itu. Saya dari pagi sampai sore kerja. Setelah buka hotel pun saya selalu masuk malam, dan setiap saya pulang malam itu saya bawa makanan, walaupun memang tidak diperbolehkan, tapi ya itulah untuk bertahan hidup, mau bagaimana lagi ya, karena gaji saya nggak cukup saat itu, karena saya udah punya anak gitu. Dan kebetulan anak saya sakit-sakitan terus saat itu, jadi ya biaya keganggu. Ya ada musibah lah segala macam, namanya hidup ya. Saat di Lampung 2 tahun saya sangat benar-benar terkesan di sana. Saya juga kenal sama orang-orang hebat di sana dengan menerima saya apa adanya gitu. Saya singkat cerita 2 tahun di sana, saya pindah ke Bandung. Saya jujur itu diapresiasi sama GM saya waktu saya di Lampung, dan dia ajak saya untuk jadi level manager di Bandung. Saya dengan senang hati bawa anak istri saya ke Bandung, dan saya beli rumah di Bandung. Dan saya waktu itu bertekad bahwa saya udahlah cukup di Bandung aja lah, kerja di Bandung aja lah cukup kayaknya gitu. Tapi ya Allah menakdirkan lain, akhirnya saya cuma cukup 1 tahun di sana. Saya pindah lagi ke tempat lain, ke Bali saat itu ya. Dan dunia Bali tidak pas buat saya ya. Jumatan juga saat itu agak sedikit susah ya. 45 waktu susah juga cari masjid gitu ya. Dan nggak cocok sih, walaupun memang di Bali banyak teman-teman hebat di sana. Saya juga punya keluarga
juga di Bali gitu, melewati pekerjaan itu juga berat juga sih sebenarnya ya, karena memang momen pertama saya harus jauh dari anak istri saya, dan saya tinggalin anak istri saya di Bandung tuh ya. Ya maksudnya saya beli rumah di sana, saya tempatin di sana, tapi saya tinggalin. Hampir 1 tahun di sana, di level manager juga. Saya pindah ke eh, Jakarta ya, ke Ancol, ke Mercure Ancol. Saya hampir 2 tahun juga di sana sebagai level manager juga. Saya udah mulai tuh agak sedikit lumayan tuh ya, saya bisa menikmati hidup dengan hasil gaji ya, hasil jerih payah saya, gaji saya di sana waktu di Mercure Ancol. Hampir 2 tahun juga di sana. Saya pindah ke Bandung lagi sebagai dev head ya. Jadi saya membawahi food and beverage department saat itu, F&B manager di salah satu hotel lokal opening saat itu. Ya, 1 tahun hampir di sana. Saya juga mencetak rekor juga di sana. Saya sudah bisa menghidupi keluarga dengan lebih baik. Saya ketemu orang-orang hebat, saya ketemu mentor hebat, Parosi dan lain-lain. Saya ya namanya perjalanan pekerjaan ya, ada aja gitu yang usil, ada aja yang A dan B dan C dan D. Kalau tipikal saya kan biarkan waktu yang akan menjelaskan kebaikan kita gitu. Jadi nggak usah juga kita menjelaskan kepada orang bahwa itu baik, bahwa kita baik ya. Jadi buat apa ketika menjelaskan sesuatu hal itu tidak mungkin merubah orang yang tidak suka ya, dan juga tidak menjadi harapan bagi orang yang suka ke kita gitu. Jadi udah saya living waktu itu ke resort, kebetulan saya alhamdulillah ya, puji syukur saya kasih gaji 2 kali lipat lebih dari waktu di Kabupaten Soreang itu. Ya, dan saya lumayan di situ, dan alhamdulillah ya, doa saya waktu saya nyuci mobil, waktu itu saya kebeli mobil ya. Ini bukan sombong, tapi motivasi ya, sedikit lagi yang maksudnya motivasi buat teman-teman hotelier ya. Betapa beratnya perjalanan dari A sampai Z sampai bisa menikmati hasil gitu. Karena yang berhak sombong itu adalah Allah ya. Ya, dan saya hanya bersyukur dengan ucapan alhamdulillah ya, tercapai sedikit keinginan-keinginan itu. Dan ya banyak cerita di sana, banyak keluarga, dan saya ketemu orang-orang hebat juga di sana gitu ya. Dan saya punya pengalaman di resort saat itu, saya buka restoran dan lain-lain, dan saya alhamdulillah punya pencapaian-pencapaian yang baik di setiap tempat gitu ya, sehingga saya berkarir itu nggak lama sih, maksimum 2 bulan di satu level saya gitu ya. Nah dari situ saya pindah ke salah satu grup hotel Accor ya, Mercure di Setiabudi. Saya belajar di situ eh, banyak hal. Ternyata ketika saya di resort 2 tahun tuh banyak sekali yang tertinggal dalam segi ilmu perhotelan ya. Sangat saya ngejar sekali di sana ya, hampir-hampir failed saya di sana ya, sambil hampir gagal saya di sana ya, karena memang 2 tahun saya sudah enjoy di resort dan tanpa ada push yang terlalu gimana-gimana, dan report pun juga nggak terlalu berat juga. Akhirnya saya pindah lagi ke Accor yang notabene tahu sendiri kan teman-teman kalau di Accor ya, report-reportnya luar biasa, tapi itu ilmu ya yang saya kejar, dan akhirnya saya dapat posisi DPhead juga di Swiss Bell Karawang ya. Dan saat itu sebelum ke Swiss Bell saya daftar kuliah ya, kuliah online ya, yang tidak karyawan dan memang tidak setiap hari saya kuliah. Saya masuk ke Swiss Bell ya, berjalannya waktu alhamdulillah supportnya karyawan, supportnya tim, saya bisa survive di sana dan bisa mencetak suatu prestasi-prestasi yang membanggakan buat saya dan tim gitu, sehingga apresiasi itu sampai kepada saya saat berada di titik ini ya. Saya nggak pernah tahu siapa yang bilang sama owner saya nggak pernah tahu siapa bilang yang ke Archipelago tentang siapa saya saat waktu di Swiss Bell 2 tahun. Singkat cerita, saya di sana 2 tahun, saya ke sini sebagai DPhead lagi, senior DPhead di Hotel Accor ya, dan saya benar-benar kompletin semua ya, dan saya belajar
bagaimana menjadi orang nomor satu di hotel. Walaupun memang kadang-kadang temen terlalu terlalu over lu, terlalu gini, tapi ya kayak gitu saya belajar ya. Saya banyak komen ke teman-teman, walaupun itu bukan skup pekerjaan saya, tapi saya komen gitu. Misalkan ada departemen lain yang kurang A kurang B, saya komen gitu ke orangnya, lalu ke depetnya gitu. Kayak saya nomor nomor satu lah di sana, acting lah ya. Dan saya belajar, saya memahami engineering, saya memahami FO, saya memahami sales, karena memang saya juga backgroundnya dulu sales. F&B ya saya sudah di tangan gitu, administrasi saya completein, strategi-strategi saya keeping gitu. Dan saya menjalin relasi dari mulai semenjak dari mulai Sangrila sampai kemarin ya. Saya menjaga relasi dengan orang-orang dengan hal-hal yang positif. Banyak-banyak mentor saya lah, banyak mentor ya. Di setiap hotel GM-GM itu, GM-GM hebat yang mereka menjadi mentor saya, menjadi motivasi saya sehingga saya menjadi sampai sekarang. Ya. Saya tidak ada apa-apanya tanpa mereka. Saya tidak apa-apanya tanpa ada tim gitu, ya. Sampailah ke titik sekarang saya sebagai hotel manager atau general manager. Yang ada posisi itu posisi puncak yang ada di hotel, walaupun kalau misalkan kita tidak bersyukur, kita tidak akan puas dengan posisi ini ya. Jadi ya saya masih ada pencapaian tertentu yang masih belum saya capai. Insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah saya bisa mencapai itu, sehingga saya bisa membahagiakan secara finansial terhadap anak saya, istri saya, ngasih pendidikan yang baik dan membuktikan kepada keluarga dan orang lain bahwa saya menjadi jati diri saya gitu ya. Karena di posisi ini tuh nggak gampang ya, ternyata perjuangannya ya. Orang tidak pernah tahu perjuangan A sampai Z. Orang hanya tahu sekarang gitu, saya punya mobil, saya punya rumah, punya A, punya B. Yaitu hanya sekedar ya karena Allah sayang aja, karena Allah kasih aja. Kalau Allah nggak kasih, walaupun kita mau gimana pun usaha tetap aja gitu. Jadi nggak ada yang perlu saya sombongkan gitu. Dan saya bersyukur sekali ya. Jadi jujur ini sekalian curhat sih sebenarnya ya, karena hanya istri saya yang tahu perjalanan hidup saya dari A sampai Z gitu. Karena saya ke keluarga pun saya nggak pernah curhat ya. Dan saya nggak pernah menunjukkan kepahitan hidup saya gitu ya. Saya hanya menunjukkan bahwa saya baik-baik saja, baik-baik saja, baik-baik saja. Itu aja sih ya. Jadi itu mungkin sekelumit dari saya, hampir setengah jam loh ya. Terima kasih teman-teman semua udah dengerin ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Tidak ada sedikit pun kesombongan, karena ada yang lebih senior dari saya, ada yang lebih senior jadi GM, ada senior lebih jadi HM, bahkan jadi owner. Lebih banyak lah pokoknya, lebih sukses dari saya. Secara finansial lebih kaya dari saya gitu. Tapi satu yang buat saya tetap tegar dan saya tetap berjuang adalah saya tetap mensyukuri. Di posisi apapun saya mensyukuri. Karena buat saya Allah tuh gampang kasih harta, jabatan, apapun tuh gampang. Dan Allah gampang pula mengambilnya gitu. Dan saya nggak pernah sombong ya. Kayak saya tuh kayak tukang parkir gitu. Ini saya dititipin hotel, dititipin yang lain-lain dengan jabatan yang lain gitu ya. Saya cuma dititipin sama Allah. Pelantara itu owner, kapan saja bisa diambil kok ya. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan. Segala fasilitas kayak kamar ini ya, tempat tinggal di hotel, terus makan di restoran, terus mobil tinggal pakai untuk operasional, terus lain-lain, itu hanya gimmick ya. Bahkan kadang-kadang kita tertipu dengan itu semua ya. Itu hanya titipan. Kalau kita sudah tidak posisi lagi di situ, karena kan namanya roda kehidupan kan begitu, terus berputar. Coba bayangkan kalau saya tidak lagi di posisi seperti ini. Semua hilang, tidak ada artinya. Ya. Jadi tidak ada yang disombongkan ya, sedikit pun gitu ya. Dari perjalanan A sampai Z mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil gitu dari saya. Yang jelek-jeleknya buang aja jauh-jauh ya. Karena saya ingin menjadi sesuatu, karena saya ingin menjadi orang yang selalu menebar manfaat di tempat dimanapun lah ya, dimanapun. Jadi
Itu paling teman-teman ya. Saya hanya punya titip, apa sih kiatnya kalau misalnya ada yang tanya, kalau lebih detailnya nanti di kolom komentar aja ya, tanya nanti saya akan coba coba jawab. Jadi satu, kalau kita mau sukses di hotel, yang pertama adalah jaga relasi dengan baik sama orang, ya. Jaga relasi dengan hal-hal yang positif sama orang. Jangan kita punya relasi sama orang dengan hal-hal yang negatif. Bayangkan ketika kita berelasi sama orang lain, di otak mereka hanya tertancap yang negatif-negatif saja. Misalkan contoh, saya sering membangkang, saya sering kalau kerja tuh telat, saya sering kalau ngomong tuh nggak sopan, saya sering ketika dikasih target itu tidak tercapai, banyak lagi sering telat dan lain-lain. Itu kan itu perilaku ya, perilaku yang kita lakukan, sehingga itu secara tidak langsung secara tidak langsung diingat dan diserap di memori orang-orang itu dengan hal-hal yang negatif tadi. Bayangkan aja kalau misalkan saya contoh living ke tempat lain, saya GM di tempat lain, hotel lain, terus saya perlu posisi A atau B gitu, apakah saya ingat sama orangnya? Mungkin saya ingat ya, tapi apakah akan saya ambil atau enggak gitu. Nah, itu tergantung sama relasi. Bayangkan kalau apa yang kamu lakukan tadi itu yang ada di otak saya termemori, ya teringat lah gitu ya. Nggak mungkin kan saya ngajak kamu. Tapi kalau sebaliknya, bayangkan kamu bagus, kamu groomingnya bagus, punctuality-nya bagus, ya, etikanya bagus, knowledge-nya bagus, kamu nggak pernah bolos, lain-lain. Itu kan secara tidak langsung kita lagi berposisi berrelasi sama orang dengan hal-hal yang positif, ya. Jadi kita nggak usah minta, ya. Pasti orang akan ingat dengan kebaikan kita. Jadi jujur, dengan kita memperbaiki situasi relasi, secara tidak langsung kalian memperbaiki karir. Ingat itu, ya. Ketika kalian ya tidak memperbaiki atau justru merusak nama baik kalian, secara tidak langsung kalian pun menghancurkan karir kalian. Ingat ya, ingat itu. Jadi relasi itu paling penting. Di dalamnya apa? Di dalamnya ada etika, kesopanan ya, ada grooming, ada punctuality, ada product knowledge, lain-lain. Itu pelajari tentang hotel, sehingga orang mengenal kita perfect. Ya walaupun nggak perfect, bagus lah ya, karena namanya orang tidak ada yang sempurna. Ya, itu sih kiat-kiat yang saya sampaikan, karena satu kata di dalamnya ada banyak ya. Saya selalu bilang ke anak-anak, tolong jaga relasi dengan baik. Misalkan kayak saya negor ke anak buah saya, misalkan yang telat, oke, gimana caranya supaya saya nggak mengingat kamu dengan telat kamu? Ya kamu jangan telat lagi, sehingga sering akhirnya saya nggak punya alasan untuk bilang bahwa kamu tuh sering telat. Itu hal yang kecil ya. Dan akhirnya ya dia akan menjadi baik. Ya. Baik buat siapa? Bukan buat saya. Baiknya adalah buat dia, karena ketika dia memperbaiki perilakunya, berarti memperbaiki karirnya. Kalau dia tidak bisa diperbaiki, ya berarti dia juga tidak bisa diperbaiki karirnya, ya. Jadi itulah ya. Ya selain daripada semua usaha itu lahiriah saja, tapi yang paling penting adalah doa. Yang saya sangat terkesan itu sholawat sih. Ya, saya sangat suka sholawat. Saya mencintai Nabi saya. Bahkan setiap hari kalau bisa jangan kurang lah 100 minimal sholawat. Mudah kok hidup ini, yakin saya. Ya, itu saja paling dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang bagusnya tolong ambil, yang jeleknya tolong buang, ya. Karena ini yang bisa saya sampaikan, ya, perjalanan hidup dari A sampai Z. Ternyata hidup itu nggak gampang. Ya, terima kasih. Ya, mohon jangan lupa klik like, share, and comment. Ya, jangan lupa subscribe juga ya channel saya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa kasih konten-konten yang baik. Baik, terima kasih.
Tetap semangat ya teman-teman hotelier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.